Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek di channelnya, cek playlistnya, di situ akan tersusun rapi session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian telah kembali ke bentuk kecilnya karena kelelahan. Saat ini Xiaoyan lalu berhadapan dengan Raja Naga Utara. Saat ini Xiaoyan lalu mengeluarkan Yellow Spring Palm. Raja Naga Utara lalu berkata, "Hahaha, serangan ini bukanlah apa-apa untukku." Pedang besar berisi doki berdarah di tangannya menebas dan membelah serangan dari Xiaoyan menjadi dua. Setelah itu tubuh pedangnya diayunkan dan melepaskan 3 cahaya energi yang melesat ke arah Xiaoyan. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan mengepak untuk menghindari serangan tajam Raja Naga Utara. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi dengan ganas menerkamnya. Serangan datang satu demi satu tanpa memberi Xiaoyan waktu untuk mengatur napas. Dadedor, buar. Xiaoyan dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara. Amarah di dalam tubuhnya bergejolak saat dia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. "Aku rasa aku bisa mencoba teknik itu," ucap Xiaoyan dalam hatinya. Dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya membentuk banyak segel. Little Yi di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya. Setelah tangan Xiaoyan mulai bergerak, tubuh Little Yi dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiaoyan. Tangan kecil Little Yi membentuk segel yang sama dengan Xiaoyan saat ini. "Xiaoyan, kamu hanya mimpi bisa mengalahkanku dengan kekuatan kecilmu itu," ucap dari Raja Naga Utara. "Penggabungan manusia dan api, tubuh api pemusnah," teriak dari Xiaoyan. Lalu teratai api kecil di mata Xiaoyan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiaoyan dan Little Yi berhenti pada saat yang sama. Aura yang mengerikan tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan seperti badai. Buar! Setelah aura dahsyat keluar dari tubuh Xiaoyan, tubuhnya terbakar pada saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, dan sel-selnya bagian tubuh dari Xiaoyan dipenuhi oleh api merah. Api merah menyala dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi jernih. Bahkan bisa melihat organ dalam melalui api. Organ-organ internal ini ditutupi oleh lapisan kristal merah. Sayap hijau merah di punggung Xiaoyan perlahan berubah menjadi sepasang sayap merah besar. Tubuh api pemusnah adalah metode melepaskan energi api surgawi hingga batasnya. Dengan membangunkannya, ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meskipun sudah disempurnakan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah kekuatan pemiliknya. Bahkan Xiaoyan tidak berani melakukannya. Tetapi setelah Little Yi muncul, kekuatannya benar-benar lenyap. Saat ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan skill ini setelah meninggalkan alam Demon Flame. Tetapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnah ini hanya mengubah dirinya menjadi api teratai pemusnah yang bergerak. Kemungkinan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api. Namun satu-satunya kelemahannya adalah bahwa doki yang digunakan sangatlah besar. "Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini," ucap dari Raja Naga Utara. "Naga darah melahap langit," teriak dari Raja Naga Utara. Formasi darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Doki berdarah berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga ini. Buah. Formasi transformasi naga iblis bisa dianggap sebagai skill pamungkas dari suku naga kuno.
Potongan-potongan sampah sepertimu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Kamu benar-benar sangat bodoh, Xiaoyan, ucap dari Raja Naga Utara. Kemudian tubuhnya naik dan masuk ke mulut naga besar darah ini. Setelah Raja Naga Utara menyerbu ke tubuh naga darah, kilauan yang memancar dari semua bagian naga darah berkumpul kepadanya. Naga darah membuka mulutnya yang besar dan cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah melesat menuju Xiaoyan. Wah, Xiaoyan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantumu mengambil nyawamu, ucap dari Raja Naga Utara. Sebuah aura panas yang tidak tertandingi perlahan-lahan diludahkan dari mulut Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang mendekatinya. Sayap api di punggungnya mengepak. Setelah itu dia berubah menjadi meteor api dan bertabrakan langsung dengan cahaya darah. Bubar kabeh. Cahaya darah yang menuju ke arah Xiaoyan runtuh hanya dengan satu sentuhan ketika keduanya bertabrakan. Buar. Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi. Raja Naga Utara berkata, "Raja ini tidak akan pernah gagal," teriak dari Raja Naga Utara. Dia melawan serangan liar dan kekerasan Xiaoyan saat ini. Sebuah cahaya darah meletus dari tubuh besar naga darah. Cahaya darah itu berkumpul di dalam mulutnya yang besar dan ganas. Buar. Dia menembakkan cahaya darah ke arah Xiaoyan lagi dan naga darah mulai hancur saat cahaya darah itu melesat. Seolah-olah semua energinya yang tersisa tersedot dengan serangan terakhirnya ini. Xiaoyan, matilah kau, teriak dari Raja Naga Utara. Cahaya darah terus melesat dan akhirnya menabrak Xiaoyan. Tidak ada yang bisa menghalangi Raja Naga ini, teriak dari Raja Naga Utara. Gelombang api menyebar dari telapak tangan Xiaoyan. Dia menahan cahaya darah dengan gelombang api miliknya. Dan cahaya darah itu memudar karena dimurnikan oleh Fury Wing Lotus Demon Flame. Bagaimana mungkin? Api surgawi apa itu? Ucap dari Raja Naga Utara yang melihat bahwa skillnya telah diserap. Fury Wing Lotus Demon Flame bisa memurnikan semua hal. Bahkan jiwamu pun bisa dimurnikan olehnya, ucap dari Xiaoyan. Fury Wing Lotus Demon Flame, bagaimana mungkin bocah ini bisa memilikinya, ucap dari Raja Naga Utara. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari-nari saat dia perlahan mengangkat tangannya. Bola cahaya merah seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah dari serangan Raja Naga Utara sebelumnya. Namun aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan. Dan Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dilahap oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam bola ini memohon kepadaku untuk mengembalikan ini padamu. Teriak dari Xiaoyan. Dia lalu menjentikan jarinya. Bola darah itu tiba-tiba melesat keluar. Targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan, ucap dari Raja Naga Utara. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Dia sadar betapa menakutkannya energi di dalam bola naga itu. Jika dia terkena serangan ini, dia akan benar-benar selesai kali ini. Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, bola itu lebih cepat. Buar. Badai energi yang menakutkan dengan liar tersapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar memenuhi pulau naga di bawah. Badai energi yang berasal dari ledakan mengamuk sesaat. Buar. Lalu kemudian perlahan menghilang. Sosok yang menjadikan muncul di titik ledakan itu. Serangan yang menakutkan seperti itu ternyata tidak bisa membunuh orang ini. Tubuh naga violet kuno memang kuat, ucap dari Xiaoyan. Raja Naga Utara terengah-engah. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah seperti ini. Xiaoyan, sebaiknya kamu mengingat ini. Aku pasti akan kembali dan membalas dendam, ucap dari Raja Naga Utara. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur, ucap dari Xian. Xiaoyan langsung mengejarnya menggunakan sayap api di punggungnya. Dia segera mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan penuh.
Kamu ingin membunuh raja ini? Kamu jangan berhayal, ucap dari Raja Naga Utara. Dia lalu melemparkan bola meriam ke arah Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan melambat gara-gara ini. Tetapi cahaya 7 warna tiba-tiba melesat dari bawah dan mengatasi bola meriam itu. Cepat tangkap orang itu, ucap dari Cailin. Baiklah sayang, ucap dari Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan melonjak. Dalam beberapa saat dia telah muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Hah, kalau begitu aku akan bertarung habis-habisan denganmu kali ini, ucap dari Naga Raja Utara. Sebuah segel terbentuk dan tubuh Raja Naga Utara mulai bergerak dengan cepat. Dari kelihatannya dia berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membiarkan pertarungan ini berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini. Lalu sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Yellow Spring Divine Angel dengan kejam menghantam tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat saat tubuhnya yang besar kembali menyusut. Tangan Xiaoyan mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku, kamu menang, kamu menang. Mulai sekarang aku tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Dan aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara. Ampuni aku, ucap dari Raja Naga Utara kepada Xiaoyan. Kamu mengubah sikapmu terlalu cepat, ucap dari Xiaoyan. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan kalian lagi. Aku berjanji, ucap dari Raja Naga Utara. Itu bukan ide yang buruk sih, tetapi sepertinya membunuhmu akan jauh lebih mudah. Ucap dari Xiaoyan. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara. Kepalanya langsung berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap oleh suhu yang sangat tinggi dari Fury Pink Lotus Demon Flame. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Mereka semua menghela nafas. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tetapi dia masih ahli dalam bermartabat. Namun ahli yang bermartabat ini tidak akan ditulis dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur naga kuno. Xiaoyan pun kembali ke wujud aslinya. Xian bergegas sementara Xiaoyan memegang mayat Raja Naga Utara. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambahkan kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno. Untungnya pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita banyak kerugian kali ini. 3 raja naga besar semuanya telah terbunuh sekarang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan suku naga kuno untuk bersatu, ucap dari Xian. Xiaoyan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan keselamatan suku. Terlepas dari apa itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya. Setiap orang termasuk di dalamnya adalah suku naga Piolit kuno. Pada akhirnya ini adalah awal yang baik. Dengan kamu Kaisar Naga yang menyatukan klan naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya, ucap dari Xiaoyan. Xian dengan lembut menghela nafas. Kamu seharusnya jangan tertekan seperti itu. Kamu memiliki naga Phoenix yang legendaris di dalam tubuhmu. Selama kamu diberi waktu yang cukup, kamu pasti akan bisa melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Aku yakin kamu membawa kembali suku ini ke dalam masa kejayaannya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jian lalu tersenyum. Kata-kata ini, terima kasih banyak, ucap dari Jian. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba dia melambaikan mayat Raja Naga Utara yang ada di tangannya ke arah Xian dan berkata, bisakah kamu memberiku ini kepadaku? Hah? Xian terkejut mendengar pertanyaan ini. Untuk apa kamu membutuhkan mayatnya? Ucap dari Xian. Orang ini memiliki kondisi tubuh yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh formasi setan naga transformasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa diubah menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat, ucap dari Xiaoyan. Tetapi menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dikubur di dalam makam naga.
Namun kamu telah membantu suku kami kali ini, dan biarlah itu menjadi hadiah untukmu. Saat ini orang-orang dari suku membenci orang ini. Jika aku membawanya kembali, aku rasa dia tidak akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Kamu bisa mengambil tubuhnya jika kamu membutuhkannya, ucap dari Xian. Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada yang mulia Kaisar Naga, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur. 3 raja naga besar telah terbunuh. Aku perlu memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 pulau naga besar, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu tersenyum dan dia mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu Xiaoyan lakukan dalam alam kosong ini. Lagi pula dia tidak memiliki urusan mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika Xiaoyan bertarung melawan orang lain yang kuat. Xian mengobrol dengan Xiaoyan sejenak. Setelah itu dia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara, dan mereka menemukan anggota suku yang masih sehat. Setelah 3 raja naga besar terbunuh, suku naga violet kuno akhirnya menyelesaikan semua rintangannya. 4 pulau naga besar berhenti menyerukan keberatan kepada Xian sebagai kaisar naga sekarang. Akhirnya 4 pulau naga besar yang berada di alam kosong dibangun bersama-sama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini suku naga violet kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Sementara suku naga violet kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiaoyan dan Cailin memilih untuk tetap berada di Pulau Naga. Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini tujuan semedinya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang 6 dari kelas Daoseng. Xiaoyan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari Daoseng bintang 6 biasa. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk membuat boneka. Xiaoyan dengan tenang mempelajari tubuh Raja Naga Utara yang tampak seperti logam hitam. Dari luar kuali meskipun tidak ada doki yang mengelilinginya, penampilan mencolok tubuh itu masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dipanggang sampai masuk ke semua otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna, ucap dari Xiaoyan. Saat akan dimurnikan, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya saat berada di dalam kuali api. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, terima kasih telah membantuku menyelesaikan temperamentalku. Untuk berterima kasihku kepadamu, aku akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan pada kesombonganmu sendiri. Tubuh naga violet kuno adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita," ucap dari Raja Naga Utara kepada Raja Naga Utara kembali. Jadi saling menyalahkan seperti itu. Tubuh kuat yang diselimuti logam hitam di dalam kuali api itu dengan liar tertawa. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali obat runtuh. Tangan besarnya meraih Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menekan jarinya ke bawah, gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus. Buar! Api itu dengan cepat mengerumuni kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus sisa jiwanya yang mengendalikannya. "Bajingan apa yang telah kamu lakukan?" ucap dari Raja Naga Utara. "Raja Naga Utara, kamu terlalu percaya diri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku," ucap dari Xiaoyan. Raja Naga Utara telah bertarung dalam jumlah pertempuran yang tidak terhitung sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya disempurnakan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Xiaoyan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini telah mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiaoyan membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Sayangnya jiwa yang tersisa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar.
Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuhnya, boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu, ucap dari Xiaoyan kepada sisa jiwa naga utara. Sisa jiwa naga utara berkata, "Tolong jangan lakukan itu." Raja Naga Utara sepertinya telah merasakan sesuatu. Namun sebelum dia bisa selesai bicara, Xiaoyan dengan acuh melambaikan tangannya. Furifying Lotus Demon Flame melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara tiba-tiba muncul di dalam Furifying Lotus Demon Flame. Setelah itu aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiaoyan sebelum bergabung dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata kosong dari boneka itu secara bertahap menjadi kilauan emas yang dingin. Xiaoyan merasa lega saat dia mengamati sosok boneka itu berdiri di depannya. Dia menjentikan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Dan esensi darah itu mendarat di alis boneka, kemudian berubah menjadi segel darah yang samar. "Kamu akan kunamai Raja Utara," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Xiaoyan akhirnya berhasil membuat Raja Naga Utara menjadi boneka untuk menjadi budaknya. Nah, ini sepertinya akan lebih seru lagi. Gua selalu ucapin terima kasih buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan gua atas alur cerita BTTH ini, kalian bisa like, share, dan segala macam. Semoga gua bakalan terus bisa hibur kalian dengan anime-anime lainnya atau dengan alur cerita lainnya. Dan semoga sehat selalu buat kalian dan sekeluarga, dan dilancarkan segala urusannya ya, dikasih rezeki yang banyak banget di masa pandemi ini. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah.